Perkenalkan, nama saya Edi Mahfudin. Saya sebagai salah satu peserta Lomba Inovasi Guru dalam Pembelajaran pada ajang Lomba Olimpiade ke-8 2026 di Makassar. Judul yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah inovasi pembelajaran, yaitu tentang integrasi sains Quran dalam pembelajaran fisika berbasis proyek masalah lingkungan sekitar untuk membentuk karakter siswa yang kuat. Di sini mungkin ada dua hal yang terpisah, yaitu antara integrasi sains Quran dalam pembelajaran fisika, kemudian yang kedua ada konteks proyek masalah lingkungan sekitar. Tetapi nanti kedua-duanya itu bisa membentuk sebuah karakter siswa yang lebih kuat. Apa yang dimaksud dengan integrasi sains Quran dalam pembelajaran fisika? Dalam hal ini saya di Pondok Pesantren Darul Arqam mengajar fisika. Artinya pondok pesantren yang berbasic boarding school ada dua kriteria pembelajaran, yaitu pembelajaran kepesantrenan atau agama dan pembelajaran mata pelajaran umum, yang pada akhirnya itu terjadi sebuah dikotomi atau pandangan sekulerisme di mana pembelajaran umum itu seringkali di lingkungan pondok pesantren itu menjadi dipandang sebelah mata, ya. Kenapa? Karena bersifat sekulerisme. Dianggap bahwa saat pondok pesantren ini berfungsi untuk mencetak kadar ulama, maka pembelajaran umum itu bukan merupakan pembelajaran yang memang harus difokuskan. Ya, maka dalam hal ini saya berpikir dan terus berpikir melakukan inovasi bagaimana bahwa pembelajaran umum atau khususnya mata pelajaran fisika itu menjadi salah satu bagian mata pelajaran yang sangat penting, ya kan? Sehingga mereka menyadari dan tidak akan pernah terjadi lagi dikotomi antara mata pelajaran agama dan umum. Salah satu contoh kasus ya yang akan saya uraikan apa yang dimaksud dengan integrasi sains Quran dalam pembelajaran fisika. Semisal saat mereka di pondok pesantren ini belajar tentang fikih, belajar tentang tauhid, maka mereka akan dijajali dengan sebuah wawasan-wawasan daripada tafsir Al-Quran ataupun yang namanya As-Sunnah. Nah, sementara saya punya kewajiban dari sisi lain sebagai guru mata pelajaran fisika, bagaimana membuat si anak itu lebih yakin dengan hadis dan dalil-dalil kauliyah yang Allah berikan, sehingga bisa lebih bermakna dan lebih kan itu istilahnya. Nah, contoh kasus, bagaimana saat santri dijajali untuk mengetahui atau meyakini terhadap adanya eksistensi Allah atau meyakini adanya sesuatu yang sifatnya gaib, bersifat biasa Allah ataupun mau bersifat makhluk seperti surga, neraka dan lain sebagainya. Otomatis mereka harus diyakinkan dengan sebuah ayat-ayat atau dalil-dalil yang memang tidak masuk dalam sebuah bentuk rasionalitas pemikiran. Saya sebagai guru fisika akan membawa dia meyakini sesuatu yang gaib itu melalui materi yang namanya gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Contoh, jika Allah yang gaib itu harus diyakini dengan sebuah keyakinan, ya, karena Dia adalah Sang Pencipta. Kita juga harus meyakini malaikat itu ada, kita juga harus meyakini bahwa surga neraka itu ada, tetapi masalahnya tidak terlihat. Maka melalui pembelajaran gelombang elektromagnetik, misal gadget yang kita gunakan, kita bisa berkomunikasi, jangankan antar kabupaten, lintas negara pun itu tetap masih bisa kita lakukan. Ya, semisal kita bisa video call, kita bisa mengirim data dan lain sebagainya. Yang pasti semua itu nyata dan real bisa kita lihat. Pertanyaannya, kenapa semua itu bisa terjadi? Maka orang secara teknologi akan mengatakan karena punya data, punya pulsa, dan ada yang memfasilitasi itu adalah gelombang. Jadi gelombang itu ada modulasi, ada demodulasi. Jadi menangkap layar saat ini, ditransfer, diterima, dan layarnya itu muncul lagi di sana gambar secara utuhnya. Nah, dalam artian gelombang saja makhluk yang tidak terlihat bisa kita yakini adanya, bagaimana kita tidak bisa meyakini adanya Tuhan? Itu misalkan salah satu contoh di dalam ketauhidan. Nah, ada hal lain, misalkan salah satu contoh, ada orang bicara dalam fikih di pesantren ini.
Maka di dalam fikih itu ada yang namanya tata cara sholat. Pertanyaannya kenapa kita harus sholat? Ya kan? Nah, maka di kepesantrenan itu akan diajarkan, itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah hal yang memang sifatnya sakral. Kenapa? Karena tuntunan perintah sholat itu adalah perintah instruksi langsung antara Allah dengan Rasulullah, seperti yang terjadi kasus di banyak ceramah-ceramah Isra Mi'raj pada saat ini. Nah, tetapi kalau orang fisika itu berbeda cara bicaranya. Bagaimana mampu mengintegrasikan sains? Kenapa harus sholat? Nah, di dalam fisika itu ada yang namanya gerak melingkar. Nah, karena kayak begini, itu satu lingkaran sama dengan satu rakaat sholat. Nah, kenapa saya bisa menyatakan seperti ini? Satu lingkaran sama dengan satu rakaat sholat, karena di dalam sholat itu ada yang namanya gerakan-gerakan saat dia mulai berdiri, kemudian dia ruku. Ini satu gerakan 90 derajat, kemudian setelah ruku maka dia akan berdiri lagi, kemudian dia sujud. Sujud itu berarti melewati ruku, maka secara total sujudnya adalah 135 derajat. Kemudian setelah itu dia duduk antara dua sujud, kemudian dia akan sujud yang kedua, dan ini membentuk sujud 135 derajat lagi. Maka of all secara total ini menjadi 360 derajat, dan ini sama dengan satu putaran. Satu putaran ini adalah satu lingkaran. Nah, pertanyaannya, makhluk apa di alam raya ini yang tidak melakukan gerakan satu putaran? Dari mikroskopik, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Makroskopik, sistem tata surya atau sistem galaktik, semuanya melakukan putaran. Berbicara laut juga, maka di laut itu ada yang namanya gelombang. Yang namanya gelombang berarti satu bukit, satu lembah. Berarti kalau kita potong bukit ini, kita bawa ke sini, maka satu gelombang itu juga satu putaran. Artinya detak jantung juga kita itu menunjukkan satu putaran. Kenapa? Karena detak jantung itu adalah getaran gerak bolak-balik, satu bukit, satu lembah. Nah, makanya perintah sholat itu hanya boleh terhenti kepada manusia yang memang detak jantungnya harus sudah tidak berfungsi lagi. Makanya itu konteksnya sama dengan konteks surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayat al-nafsul mutmainnah jadi lawan mikron dia kamar dia pas kulit ibadi dan kulit jannati. Jadi nafsu mutmainnah itu yang sudah memiliki ketenangan jiwa, artinya detak jantungnya sudah tidak ada. Maka detak jantungnya sudah tidak ada, itu menunjukkan dia berhenti. Berhenti itu artinya dia kembali. Nah, jadi kalau ini gelombang, kan gitu, dia kembali kepada apa? Kepada titik nol, ya. Titik nol itu adalah titik setimbang. Titik setimbang itu adalah titik dia kembali, ya kan? Atau titik dia sudah berhenti kembali kepada Tuhannya. Nah, makanya dengan demikian konteks sholat ini juga ada beberapa jenis, ya. Saat yang titik setimbang ini nih, makanya kita akan kenal yang namanya sholat jenazah. Nah, kenapa ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu dia hanya berdiri. Ini berarti tanpa ruku, tanpa sujud. Berarti kalau tanpa ruku, tanpa sujud itu adalah 0 derajat. Ini menunjukkan adalah titik setimbang. Orang yang sudah mati, yang sudah tidak ada gerakan lagi, yang artinya nafasnya itu tidak ada. Sama seperti halnya kalau kita mengenal yang namanya sholat gerhana. Dalam sholat gerhana kita mengenal adanya 2 ruku, karena satu ruku ini 90 ditambah ruku yang kedua 90, ini total 180 derajat. Apa yang dimaksud dengan 180 derajat ini? Itu adalah gerakan setengah lingkaran dari titik sini sampai sini. Makanya gerhana itu dilakukan 2 kali ruku. Apa maksudnya? Untuk menempuh satu garis lurus, sehingga gerhana itu terjadi jika 3 benda langit itu terletak dalam satu garis sejajar. Coba bayangkan,
Pertanyaannya, fikih dan hadis yang mana yang mampu menjelaskan konteks seperti ini? Setiap sampai itu harus dijejali dengan sebuah pemikiran, doktrin, keyakinan. Tetapi di sini fisika hadir untuk merubah wawasan santri bahwa ayat-ayat kauniyah itu adalah sangat penting. Kemudian yang kedua, di dalam video ini saya juga menjelaskan berbasis proyek masalah lingkungan sekitar. Apa yang membuat saya hadir untuk melanjutkan proyek integrasi saya dengan proyek masalah lingkungan sekitar? Karena saat kalimat zuhara fasad fil barri wal bahri maka sabat aidinas. Jadi nampak kerusakan di muka bumi ini, mau di darat atau di lautan, itu akibat daripada perbuatan manusia. Dalam hal ini, karena konteks dasarnya adalah Al-Quran, bagaimana saya sebagai guru berpikir di dalam sebuah pendekatan konstruktivis ataupun STEM yang sekarang akan digadang-gadang, atau metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran deep learning. Saya pengen anak-anak saya itu peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Makanya penelitiannya itu adalah berbasis proyek masalah lingkungan sekitar. Biasanya di dalam tugas akhir pembelajaran, saya memerintahkan anak agar dia mencari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka merumuskan, setelah merumuskan, mereka mendiskusikan kira-kira solusi apa yang bisa mereka pecahkan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Sehingga dapatlah beberapa video yang nanti akan saya tampilkan di sesi berikutnya, yaitu hasil-hasil daripada proyek yang dilakukan oleh anak-anak. Endingnya, integrasi antara penguatan di dalam sains Quran dengan proyek lingkungan, saya hanya berharap bahwa nanti akan tumbuh sebuah karakter di santri itu yang memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap ketuhanan, kemudian dia juga memiliki karakter yang peka terhadap lingkungan, ya. Jadi kalau dia menemukan permasalahan di lingkungan, dia menyelesaikan, saat nanti diasimilasi ke masyarakat, maka dia akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang memang peka dan peduli terhadap lingkungan, sehingga nanti akan menjadi generasi yang hebat. Terima kasih yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.